Jadi yang di demo itu di sistem udah kita siapkan sebenarnya prosesnya, udah bisa dipakai. Jadi misalnya contoh, saya bikin satu transaksi dulu ya, saya bikin transaksi dari, let's say dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, saya bikin transaksi, sponsor, misal Tempo gitu ya, contoh invoice ya, penyajiannya di berapa, terus terbaru gitu. Ya, atau misalnya dikirim ke Pontianak gitu ya. Oke, maaf Pak, sebentar Pak. Oke. Saya tambahin dulu aksesnya terus tadi ini gambar in Pontianak. Nah, jadi misalnya saya mau kirim eh, orang Banjarmasin gitu mau kirim ke Pontianak ya. Pontianak, kota Pontianak. Invoice dulu itu isinya ini kan 18.000, kita saja misalnya 20 blok ya, dua blok, solinya 10 10 10 8, lalu konfirmasi. Oke, kita bikin baru, kepo lagi, kirim ke juga. Nah, oke, terus yang ini 20 kilo. Itu di satu lagi saya bikin, kita bikin juga tempo. Ya. Hmm. Oke, jadi di sini kan ada tiga resi ya. Contoh, di sini ada tiga resi untuk tempo dikirim ke Pontianak.
Berarti kan nanti ini akan diproses di cabang Pontianak. Nanti saya login self counter ketika udah bikin resinya, lalu nanti dari warehouse dia akan bikin uh, dia akan bikin manifest, iman, bikin manifest baru, pengiriman ke Pontianak, gitu ya. Tujuannya kabar Pontianak itu pelanggannya barang-barang punya Tempo misalnya. Kirim pakai angkutan full kan buat ini satu pulang di atas ini ya tinggal dilengkapi aja mobilnya siapa siapa kapan kapan kan ada tiga ya tadi 13 14 15 17 lalu kita di oke lalu kita skip kita anggap sudah diterima di Pontianak aja barangnya nanti ketika saya user Pontianak login di orang admin warehouse-nya dia buka di manifestnya kita inginkan dia cari nomor pas satu berdasarkan printout yang tadi misalnya contoh ya ini dia proses sudah diterima semua. Nah tadi ini bedanya ini update semua sama update versi. Nah kalau misalnya kita update-nya per manifest, kita update dari sini, itu dia otomatis akan mengupdate semua status yang ada di manifest ini, versinya. Tapi kalau misalnya per satu-satu ya berarti update-nya lewat sini. Bedanya itu Pak tadi ya. Versi untuk cara update lewat per manifest atau versi. Kita bypass aja dulu ya. Jadi kita misalnya kita terima semua, diterima Ridwan, admin sedang. Nah, ini kan statusnya udah langsung transit, finish karena udah di Pontianak. Baru nanti Pontianak akan memutuskan ke dari Pontianak akan memutuskan barang-barangnya tadi punya Tempo, distribusi, programnya Tempo, oke, mobil oke, mobil ini uh, ton, dua, manifest, distribusi ya, dua, dua, ada tiga, tadi barangnya 11, satu, poin mana, kalau mau di terlalu kan, lalu konfirmasi, komunikasi tabung Pontianak kirim ke customer tujuan di Tempo punya ini, kirim tiga-tiganya, dan nanti dia update status ya. Nah, kan nanti driver next cargo kirim, terus nanti kan ada informasi ya, apakah itu nanti mau update-nya per resi, atau update-nya per manifest, ya silakan aja, boleh aja gitu. Dan sekarang di sistem dibuatnya seperti itu. Kalau misalnya mau diupdate resi, ya boleh aja gitu. Jadi nanti si admin sedang atau admin POD nanti ke depannya kalau mau update resi boleh. Tapi kita anggap kita update langsung aja ya untuk pertarungan ini karena dapat info dari Next Cargo tiga 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 RSI ini udah diterima gitu di customer terima ini diterima uh,
kalau contoh kita lihat secara besar. Jadi statusnya yang sebelumnya kan kalau udah finish dia statusnya finish juga ya. Karena sekarang flow-nya udah jadi ketika dia kita update status finish, khusus untuk yang versi pembayaran invoice dan kontrak itu statusnya berubah jadi receipt dulu. Tuh. Nah ini kan statusnya udah diterima nih di cabang Kita paham ya. Pontianak. Jadi, ya Pak? Halo? Iya ya, aman Pak, aman, terus lanjut Pak. Oh, siap-siap. Oke. Nah, jadi kan nanti udah diterima di cabang Pontianak, tadi si resinya. Lalu nanti orang cabang Pontianak akan meluruskan atau balikin resinya, balik resi ke cabang Banjarmasin. Karena itu kan resi asalnya dari Banjarmasin ya. Ini dia pilih, nanti pilihnya dokumen. Ini sebenarnya di manual book juga ada ya. Oke, nanti kalau emang perlu videonya, nanti kita coba bikin videonya juga ya. Dipilih tipe dokumen, untuk dikirim ke eh, utama 01 Banjarmasin. Nah, ini pelanggannya bisa dikosongin, berarti kan dia akan si sistem akan ngumpulin semua PC yang emang tujuannya harus ke Banjarmasin. Atau misalnya kita mau spesifik untuk customer tertentu, karena emang beberapa customer itu bisa lengkap gitu. Toko, oke, simpan. Nah, ini kebuat satu dokumen manifest dokumen, kodenya DMDC. Kalau tadi kan oh sorry, kodenya nanti DC ya. Kalau di sini kan demo DC DC. Kalau manifest biasa kan MF ya. Ini tipe dokumen buat yang dilengkapi aja. Nanti yang bawa siapa? Kebetulan kan tadi yang saya pilih yang bawa saya sendiri ya. Sendiri yang bawa kita apa? Jadi seperti biasa ini bentuk manifestnya di print. Terus nanti dikirimlah si manifest dokumen ini ke Banjarmasin gitu, ke Pontianak. Nah, untuk statusnya yang tadi udah receive, ubah dia jadi dokumen proses gitu. Ubah jadi dokumen proses berarti dia lagi proses resi balik nih kayak gitu. Pak, Nanti kalau ketika ya kalau di track resi gimana Pak bentuknya Pak? Saya potong bentar apa Pak. ya Pak Kalau di track resi, manifestnya sorry gimana Pak? statusnya, kalau status ini di track resi statusnya dokumen proses juga ya namanya? Kayaknya sekarang masih ditampilin deh paman dokumen proses juga. Kita Oke, coba lihat siap. ya. Lanjut aja. Kayaknya mirip sih. Jadi kan sebenarnya untuk yang tracking ke customer ini bisa ini sifat bisa kita pisahkan. Jadi mana status yang mau kita tampilin, mana yang enggak, gitu kan Pak ya. Oke, siap, siap, siap. Kalau internal kan pasti dilihatin semuanya tuh. Tuh. Iya, betul. Nah, Oh, ini udah kan ya. internal, ini dokumen proses gitu. Oh, iya, udah, siap, aman Pak. Lanjut Pak. Oke. Nah, nanti tinggal didiskusikan aja untuk customer apakah sama mau dimunculkan semua atau cuma beberapa satu saja yang penting. Oke, 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 siap, siap. saya lanjut dulu aja Pak ya. Aman, aman, aman. Lanjut. Oke, nah ini kan tadi udah kebuat nih satu manifest dokumen nomor 43 nih, DC 23 sampai 43 dikirim dari Pontianak ke Banjarmasin. Gitu. Nah, itu driver berangkat, terus kan nanti yang menerimakan dari Banjarmasin admin POD misalnya ya. Di admin POD yang login, terus POD Banjarmasin login, itu dia buka oh, Incoming Pak ya. sorry ini role-nya belum bisa tambahin. Ini sorry saya belum Oke, jelasin Pak. untuk role admin POD. POD itu ke PES ya punya kan udah ada kayak jelas tuh. Oke, jadi nanti si admin kode dia bisa update berdasar sama juga sih tadi.
konsepnya bisa ngupdate by manifest. Jadi nanti kan terima print manifest tuh manifest dokumen dari si driver. Pak, ini manifest dokumennya. Nanti kan di situ ada list referensinya mana aja. Nah, bisa ngupdate per by manifest. Jadi nanti tinggal dicari aja nomor manifestnya yang mana kayak gitu. Atau bisa juga per resi gitu. Nah, resinya kan tadi yang ini ya, 15, 16, 17 gitu. Nah, ini kebetulan kan saya nggak masukin nomor faktur manualnya ya kalau ada ya. Kalau ada tinggal cari berdasarkan faktur manualnya aja di sini. Jadi saya by meja by ya, 16. Nah, oke, ini nanti proses proses akhirnya kan nanti dicek tuh dokumennya oke atau enggak gitu. Kalau oke ya udah berarti validate. Di fungsinya Pak, sebenarnya yang sebelum lanjut, validate Pak. itu ya boleh gimana Pak? Kan kalau narik racing itu kayaknya ketarik semua tuh ya. Kita kan bisa pilih ya, yang mana yang sesuai atau Itu ketarik tempo semua gitu ya. Ada tempo kan balik Pak, sebentar Pak. ya Balik bentar. Uh, ke ya apa? ya Tarik manifest dulu. manifest ya. Oke, jadi kan kita narik manifest. Kan kebetulan saat ini kan lancar nih. Ada Oke, tadi apa aja. Seandainya ada yang nggak lancar tuh Pak, misalkan tarik tempo ya, nggak tulis tempo. Nah, tempo ini kan kita tarik tuh, yang ada ini Pak ya. banyak. Ini. Oke, ada Oke. yang nggak lancar, nggak balik gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kayak ini kan yang dokumen proses ini di tangan siapa sih? Di tangan PPOD. Ada yang nggak beres menurut dokumen prosesnya, berarti nggak usah di-update sini ya, tulisan dokumen Bisa proses ini. bisa seperti itu Pak, bisa juga dibalikin Oh, bisa gitu. dibalikin, langsung Ah, dibalikin. ah. Gini, ini kan kalau misalnya kita contoh update per manifest yang seperti saya bilang tadi Pak ya. Kalau Hmm. kita update per manifest, berarti kan di sini nanti admin POD akan cari status yang ini, yang apa, yang berdasarkan nomor manifestnya dibuka. Tadi kan nomor 43. Nah ini kan nanti kebuka nih. Nah nanti kan Hmm. dari list manifest itu ada tuh resi-resinya. Nah nanti kan dibandingin sama fisiknya. Ada nggak yang Ya, 17 lengkap atau enggak gitu. Kalau kalau oke, itu nanti kan si admin manager tinggal update dan validate kan. Ini katakanlah nggak, katakan gimana satu Pak? dibikin nggak oke Pak. Nanti Pak, Boleh ada salah siap. satu. Ini oke gitu misalnya ya catatannya kan bisa menyesuaikan nanti seperti apa ya gitu. Misalnya Ya, boleh. eh PTD lengkap gitu. PTD sampel lengkap gitu. Oh, dari keterimanya itu misalnya kalau ini deh. Itu terus lihat lagi fisik nomor 15 nih nomor 15 ini juga oke gitu misalnya ini PPB level man lengkap oke ini terimanya juga nah, ini yang 11 kita bermasalah nih gitu ya kalau bermasalah tinggal dipilih aja bisa komplain bisa cancel gitu bisa gantung yang mau kita sepakati apa crash cross juga boleh sebenarnya antara tiga ini sih Pak kalau misalnya kita pilih Oke, Pak. komplain Apa sih kan? Kira-kira yang ya bagus Pak sarannya apa, Pak Sufyan? Untuk kasus seperti Nah, apa, Pak? jadi kan resinya kalau nggak misalnya balik, apa stempelnya nggak nggak lanjut lengkap apa atau gitu apa, atau nggak lengkap gitu kan? Ada komplain itu yang mana biasa yang sering terjadi tuh? Yang sering terjadi itu dua hal, Pak. Bisa ya stempelnya atau faktor yang kurang. Atau faktornya nggak ada sama sekali. Oke, faktor itu kira-kira kalau kurang apa Pak namanya Pak di sini Pak? sebenarnya antara ketiga status ini bisa dipilih Pak apakah kita mau pakai komplain dispose Oh, atau komplain aja cancel nggak gitu Pak? Bisa aja ya, oke itu mau penamaan doang ya. oke berarti ya itu cuma penamaan doang sih oke ini kan misalnya kita pakai komplain nih Pak ya
komplain misalnya stempel kurang gitu ya, nggak ada stempel gitu. Nah, yang seperti ini juga kan nanti sebenarnya untuk sekarang kita masih munculin di track resi customer ya. Kalau misalnya kita nggak perlu tampilin yang service komplain ini ya bisa aja kayak gitu. Jadi diatur aja nanti yang mana yang status khusus konsensi di internal, status yang khusus di chat ke customer kayak gitu Pak. Oke, siap. Nanti itu Pak, lanjut dulu Pak. Sorry. Nah. Kayaknya ini terakhir. Pak. Jadi statusnya balik lagi jadi dokumen proses Pak nanti. Oke. Iya, terus gimana Pak? Nah, kalau statusnya balik dari dokumen proses ini lagi, nanti si apa tuh si kan ini baru validasi kan Pak ya statusnya. Iya, baru validasi. Ya betul. Baru validasi. Nah, nanti si ketika mau menyerahkan ke bagian billing itu nanti tinggal update status lagi aja finish gitu. Kalau mau nyerahin. Ya, bedanya kan tadi ya kemarin kita diskusi validasi itu baru selesai validasi ini lengkap ya gitu Pak ya. Kalau misalnya mau diserahin ke billing itu ini misalnya diserahkan ke billing tanggal misalnya diserahkan ke billing gitu misalnya. Atau nanti bisa diterima siapa gitu. Oke. Terima billing gitu. Ya. Itu ada manifestnya juga ya Pak nanti Pak? Kenapa Pak? Itu kayak ada penyewa serah terima tadi ada deklarasi manifest juga ya? Oh, nah itu yang kemarin saya bilang itu Pak, kan kemarin sudah dikonfirmasi Pak. Jadi ini kayak gimana nih? Apakah prosesnya mau dibikin jadi setelah divalidasi, apakah nanti mau dibikin manifest lagi untuk dikirim ke billing atau kita pakai manifest yang sama aja nih, manifest ini aja, satu manifest ini aja, kayak gitu Pak. Oh ya udah sama aja yang penting masalah sih. Yang penting prosesnya sampai aja informasinya bahwa bahwa ini tujuannya bisa diketahui semua hal gitu, ada pertanggungjawaban. Betul. Jadi nanti kalau misalnya ceritanya POD bikin manifestnya. Kenapa Pak? Lanjutin manifest yang ada aja ya. Ya, dilanjutin manifest yang ini. Jadi ini si manifest ini kalau belum sampai ke billing, kalau udah belum sampai diterima di billing, itu masih jadi tanggung jawab si driver yang bawa manifest dokumen ini dan validasi dari admin POD itu Pak. Gitu. Jadi pakai dokumennya sama. Oke, jadi ini apa sekarang yang sudah mau diserahkan ke billing, serahkan yang balik ya salah satu tadi gimana Pak yang ketinggalan tadi Pak? Nah yang ini saya beresin dulu Pak, yang dua ya Pak ya. Oh iya boleh aman siap maaf Pak. Oke, ini beresin finish. Terus tambahin. Tadi kan jam 11 ya. Diterima billing. Oke, kan udah finish. Lalu yang ini juga nah, ini otomatis nanti manifestnya udah selesai nih untuk manifest yang ini. Jadi ada dua yang udah selesai, dua yang udah diproses, satu yang masih dua yang udah selesai, yang udah sampai ke billing, dan satu yang statusnya masih proses karena tadi bermasalah kayak gitu ya, komplain. So, nah lalu nanti ketika dikomplain kan pasti nih si manifest ini akan balik lagi kan, si resi ini balik lagi di bawah driver ke Pontianak Pak ya. Betul. Nah nanti user Pontianak ketika dia bikin manifest dokumen baru itu otomatis di manifest ini akan ke bawah lagi Pak yang 16. Oke, coba Pak masuk gitu. ke Pontianak. Oke, kita balik lagi ke Pontianak ya. Misalnya kan tadi yang
sesi 16 udah balik ke Pontianak gitu kan, bawa driver dari Pontianak, terus admin warehouse ya, terus nanti admin warehouse nanti akan balikin ke si pengirim, minta sampel, minta tanda tangan. Udah selesai, dia akan bikin manifest lagi. Bikin manifest satu manifest lagi Ya, ulang ya. jadi nomor manifest baru, karena kan yang sebelumnya kan bermasalah kan KYC gitu. Ini bikin manifest dokumen baru lagi, kirim ke Banjarmasin untuk Tempo. Tuh. Nah, ini kan kebuat lagi nih nomor 44 baru. Oh, yang tadi nih, yang 16, 15 tadi ya. Nah, ini kan 16 tertarik lagi nih, gitu. Ya, oke, siap. Karena kan kita anggap ini udah diurusin nih sama si cabang Pontianaknya, udah balik ke pengirim, terus nanti udah bisa lagi balik. Hanya sampelnya apapun yang itu yang dikomplain yang kurang lah ya. Nah, jadi ketika udah selesai, baru nanti bikin manifest dokumen baru. Nah, untuk bikin manifest dokumennya juga kan nanti bisa digabung juga dengan manifest dengan revisi yang lainnya kalau memang ada ya. Kalau ini kan kebetulan contoh baru satu aja. Gitu. Jadi gabung dengan manifest dokumen selanjutnya gitu. Oke, siap. Oke, kita lagi dapat bawa kan itu nanti si driver fitur ini dia akan bawa manifest ini, tentunya kan balik lagi nih, dia akan bawa 044 ini ke Banjarmasin, balik lagi paketnya seperti tadi dikasihkan nanti ke admin POD yang nomor 44 ini. Ini ya, 44 ya. Iya, betul. 4. Tinggal divalidasi lagi. Oh, cek lagi nih, saya cek lagi nih. Oke, udah lengkap deh, kayak gitu, udah selesai. Misalnya mau divalidasi dulu nih, validasi sampel oke, TTD oke. Itu tanggal. Jadi ketika udah mau dikirim ke billing, akhir tinggal diupdate lagi aja, update, kasih ke billing, diterima billing. Diterima billing. Itu jam berapa? Tanggal 14. Udah selesai statusnya jadi sini. Gitu, Pak. Oke, Nah, jadi ketika setelah finish ini barulah nanti billing kita bisa pakai semua status yang referensi yang oke, jadi ini Pak, oke, jadi ini kalau ditarik semua, ya kalau ketarik semua berarti dimasuknya ERP lagi ya Pak ya, untuk khusus billing doang ya? Untuk billing, betul. Ya billing balik lagi ke proses invoicing. Jadi nanti buka accounting manifest, mana yang bisa ditagih, gitu kan. Atau misalnya mau generate langsung juga apa-apa, misalnya, oh saya tahu nih ada tempo, ada karena dapat informasi resi balik dari admin POD, berarti kan tempo udah bisa ditagih nih. Berarti create billing untuk tempo. Begitu. Oke, Pak, kita masuk ke Pak, ke billing Pak, sekalian aja habisin. Boleh, sorry ya, billing ya. Oke, ini saya login pakai. Oke. Mas Arif, boleh ke manifest lagi? Boleh manifest lagi Pak. Boleh kita bahas diskusi dulu Pak di sini, gimana Pak? Bang Gilar,
misalkan kita ada case nih, Ya, gimana gimana? misalkan kita ada case, Gimana? ini kita lagi masuk ke mana nih? Pontianak apa Banjarmasin? Ini Di statusnya udah di Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, resi misalkan baliknya di Banjarmasin nih. jadi gini, misalkan saya ada pengiriman Jakarta, ini ada di Banjarmasin ya. Nah, saya nanya untuk resi, misalkan resi yang dikirim dari Jakarta ada nggak Mas di sininya? Yang udah masuk ke Apa? Banjarmasin? Sorry. Di contoh kita eh, kayaknya Ke Banjarmasin. dari nggak ada sih kalau yang dicontoh ini yang dari Jakarta ke Banjarmasin ya. Oke, kita dari Pontianak aja buka dari apa di balik Pak. Oh, dibalik. Dari tadi kan kita Banjarmasin ngirim Pontianak tuh. Sekarang kita balik aja Pontianak. Ambil Pontianak Pak. Ya, dari Pontianak ya. Oke. Terus Pontianak ya. Nah, sama aja kan? Ya, gimana Mas? Bisa masuk ke manifest. Di sini kan berarti kalau dari Banjarmasin ke Pontianak berarti kan incoming ya? Incoming. Ya. Incoming. Ini datanya belum ada ya, belum keluar berarti ya? Berarti Tadi kan udah selesai ya, ini. jatuhnya. Ya, udah selesai tadi. Nah, ini kan udah finish nih. Nah, misalkan saya nanya nih kepada admin yang ada di Pontianak, Mas, resi ini udah masuk belum? Gitu kan? Itu pengecekannya bagaimana? Secara satu sisi aja, tidak perlu manifest. Maksudnya gimana? Misalkan saya nanya hanya satu resi nih, Mas, untuk resi ini sudah masuk belum? Nah, berarti kan admin Warehouse ini mengecek atau enggak CS-nya mengecek kan ya? Nah, itu ngeceknya di mana? Maksudnya udah masuk tuh kayak gimana nih? Yang dikirim tadi dari Banjarmasin ke Pontianak atau kayak gimana ya? Atau yang mana? Dari Banjarmasin kan manifest pengirim. Nah, sekarang udah berangkat atau belum? Masih di mana? Nah, ternyata kan si admin yang di Pontianak harus ngecek apa namanya? Secara sistem itu di aplikasinya dia ada atau enggak gitu di dashboardnya dia ini. Ya, di dashboard ini kan. Di incoming nanti. Atau enggak? Di Kan incoming ini kan nanti. Oh, itu kan secara global ya. Oke. Nah, itu bisa nggak? Jadi misalkan dari pihak Banjarmasin Pontianak ngecek itu keluar gitu. Oh iya, ini ada tracingnya, terus ke tracingnya nanti keluar gitu. Karena kalau misalkan kita nanya terus dia mencari manifestnya satu-satu kan agak lama ya. Nah, berarti kan kita harus ngetik nomor resinya supaya muncul gitu. Kan bisa dicek dari nomor manifestnya, Mas. Kan nanti nomor manifest di ini kan ya, manifest dicetak kan ya. Contoh ya, yang ini ya. Ini kan yang 141 nih. Nah, ini kan nanti ini akan dicetak kan di bawah driver misalnya contoh. Nah, ini kan bisa dari sini kan driver bawa nomor manifest ini nih, nomor manifest 1041 ketika udah diterima sama admin Pontianak, admin Pontianak kan bisa cari berdasarkan ini gitu, 1041. Yes. Ya, nah nanti kan dia didistribusi nih, ya kan? Oke. Tapi dia pengecekannya itu nanti ada di distribusinya. Betul, distribusinya. Nah, kalau distribusi kan dia berdasarkan manifest lagi tuh. Betul ya? Oke. Nah, kalau kita mengecek berdasarkan resi bisa? Bisa aja. Gini Mas, mungkin saya tengahin dikit. Mungkin gini, kalau dari Banjarmasin ngirim ada 300 resi ya. Nah, jadi 300 resi ya mungkin dari 300 tadi totalnya dalam 1 minggu lah gitu kan. Atau lebih banyak lagi deh, 1000 dalam 1 minggu gitu ya. Nah, di tengah-tengah kan ada yang ngecek, ada yang enggak ya selama 7 hari ya.
Jadi hari ini ngirim 200, besok kemarinnya ngirim 200, 300 dan sebagainya 100 gitu kan. Oke. Nah, ada Ya. salah satu resi yang pengen di tracking sama si siapa si Angga. Si Oke. Angga katanya, oh ini resinya nanya nih si Angga nanya ke mana ke Balikpapan ke Pontianak. Mas Repa ini resi saya ini sudah jalan apa belum gitu kan pastinya. Bisa aja kan Oh, lewat tracking bisa satu, bisa bisa juga lewat tracking bisa. lewat manifest. Ya bisa juga lewat manifest kan. Nah, pertanyaannya Ya, ketika dia sebagai admin nih, admin warehouse, ya, dia ya. ngeceknya di sini lewat mana gitu loh. Dari order kan sekarang kan udah dibukain kan Ya, ya. admin warehouse buat bisa lihat resi kan. Jadi Oke, kalau siap. bisa mau cek resi, jadi nanti bisa lihat dari resinya. Nah, kalau misalnya ketika dicari di outgoing kan berarti Incoming. itu kan sorry ya incoming. Nah, kalau misalnya di incoming ini saya login pakai Pontianak ya, berarti kan statusnya tadi harusnya dari cabang Banjarmasin kan ya. Jadi Ya. Banjarmasin mau kirim ke uh, Pontianak, berarti kan admin warehouse Banjarmasin yang akan cek si resi itu udah nyampe mana gitu kan Pak ya. Oke. Pak, Itu bisa boleh diklik nggak Pak? Yang 13 itu diklik 2 kali Pak. Coba Pak, klik ini 2 kali. diklik. Tracking ada nggak? Ada Ada, statusnya, kira-kira tuh ada statusnya ya, manifest ada in searchnya, transit. ada Oh, berarti manifestnya. bisa lewat situ juga nggak? Ngeceknya uh, nggak? Bisa ngecek juga di sini Mas gitu. Jadi Nah, kalau emang mau update lihat sorry sorry gimana Mas Angga? Maksudnya itu kan udah masuk tuh. Nah, Nah, itu berapa? Kayak tadi saya si siapa namanya ya, si Wahyu, saya tanya resinya. Nah, hmm. si Wahyu juga nanya, dia kan nanya berdasarkan manifest ya kan. Oke, manifest ini. Nah, berarti kalau eh, kita nanti manifestnya banyak kan nanti agak susah juga tuh pengecekannya nomor manifest. Oke ya Nah, berarti kan kita mencari berdasarkan resi gitu. resi Nah, betul berarti kan oke nah bisa kenapa Mas nah itu pada saat masukin itu kan jatuhnya udah incoming kan udah masuk ke cabang yang 7. oh Nah, nanti kalau 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 statusnya posisinya orang Banjarmasin yang ngirim ke Pontianak berarti ya resinya ada di resi outgoing itu yang lagi berangkatin ke tujuan gitu. Incoming itu kan berarti resi-resi yang datang sebaliknya resi-resi yang datang dari Pontianak ke Banjarmasin kayak gitu. Jadi kalau jadi misalnya nah maksudnya orang Banjarmasin mau ngecek barang-barang yang dia kirim kemanapun itu, misalnya dia kirim ke Jakarta, kirim ke Pontianak, ke Balikpapan, ya dia berarti kan dia yang ngirim nih, berarti dia ngeceknya dari outgoing nih, kayak gitu di resi outgoing kayak gitu. Ini kan nanti dia bisa ngeliat nih dari statusnya, dilihat nomor resi nah, yang mana, lihat trackingnya. Di sini kan kelihatan ini kalau kosong-kosong kayak gini kan berarti nggak ada manifestnya. Ini contoh yang ada manifestnya yang ini nih. Ini udah dibuat manifestnya nomor 15 kayak gitu. Nomor 15 ini drivernya nggak dipilih. Contoh ya ini yang demo. Ini kan berarti in transit, visit in transit. Oh berarti udah diterima nih, udah diterima. Oh ini contoh nih kirim dari Banjarmasin ke Jakarta untuk versi ini. Oh ini udah diterima di cabang Jakarta Pusat gitu, udah diterima sama Ahmad ya minwarsnya gitu. Berarti resinya tuh udah diterima nih sama si Ahmad orang Jakarta Pusat. Nanti si Jakarta Pusat ketika dia bikin manifest untuk delivery atau distribusi itu nanti nambah lagi ke bawah statusnya gitu. Jadi nanti ada manifest baru untuk delivery gitu. Nomornya ya dengan 16 gitu Mas. Gitu. ya, berarti order yang dari Banjarmasin ke Pontianak kita mau mencari yang incomingnya itu bisa di search ini ya. Kami di sini kayak gitu. Ini Kalau kan. incoming kan ya betul yang incoming. Berarti incoming itu reservasi yang datang ke Banjarmasin kayak gitu ke cabang yang kita Nah, login gitu. Ya. hmm, udah berjalan. Berarti ini ini kan order yang udah sukses nih ya. Nah, bisa Kenapa sorry? bisa ini kan Sorry? order yang udah sukses ya. Putus Incoming putus itu sorry?
incoming itu termasuk order yang udah sukses juga nggak? Enggak ya, dia pindah Enggak, langsung ke order. kalau sukses itu yang selesai nih. Jadi kan namanya ini kan order yang berjalan nih, maksudnya yang lagi masih on process, yang masih gantung, belum selesai, belum diterima, resinya belum finish lah intinya kalau jalan itu. Apakah itu belum diterima customer atau misalnya dari sisi dokumen yang belum beres, itu nanti masuknya ke order berjalan. Tapi ketika dia statusnya udah selesai atau misalnya di cancel, itu masuknya di sini nanti. Contoh kan ini yang 17 nih, tadi kan 17 ya. Ini kan 17 udah selesai nih. Nyarinya berarti udah selesai gitu. Ini kan nanti kelihatan tadi kita bikin nomor manifest 41 dikirim ke Pontianak. Ini kan udah di receive in transit, berarti udah diterima nih di Pontianak oleh Ridwan kayak gitu. Ini beda lagi nih, ada nomor manifest baru lagi, nomor 42. Oh, berarti lagi dikirim nih sama si Pontianak karena statusnya udah manifestnya baru, statusnya juga deliver to receiver address kayak gitu. Udah lagi dikirim. Nah, kirim siapa? Nah, udah selesai, udah nanti kan ketahuan juga nih udah terima di customer. Terus ketika dibikin manifest dokumennya kan ini juga ketahuan nanti, oh ini lagi balik lagi nih si dokumen baliknya, si manifest dokumennya gitu resinya. Ini nomor manifest baliknya, ini drivernya siapa gitu. Ya gitu Mas. Ya, ya. Ya contoh tadi yang ada cancelnya ya kelihatannya ya, apa tadi, 11 ya. Nah, ini kan kelihatan nih di sini prosesnya tadi yang cancel ya, satu ya, nomor 16. Diterima di customer, terus nanti orang Pontianak bikin manifest dokumen, resi balik, tanggal sekian, siapa supirnya. Nah, ketika tanggal sekian jam berapa, itu dikomplain. Oh, ini kata-katanya salah di konfirm customer kali ya, nanti kita ganti aja. Komplain misalnya. Tadi kan keterangannya nggak ada stempel, balik lagi. Ketika balik lagi ke Pontianak, si Pontianak bikin resi baru lagi. Jadi semuanya bisa ke tracking nih, si satu resi itu ada berapa kali proses manifest gitu. Kayak gitu. Dikirim lagi, kalau udah kirim balik, oke ini udah divalidasi sama POD, oke sudah oke gitu. Dan selesai diterima billing hari Sabtu 9.53 itu Mas. Ya, ya. Oke. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan dari manifest resi balik? Manifest dokumen? Pak Gilar, Ya, siap. Gimana Mas Hussein? ini saya mau nanya nih. Saya masih Boleh. kebingungan kan mengenai perbedaan antara manifest pengiriman sama manifest distribusi di aplikasi baru, Pak. Gimana Oke. tuh Pak perbedaannya, Pak? Kalau pengiriman itu berarti manifest kita mau ngirim untuk ke cabang yang kita tuju, yang mau kita tunjuk untuk diproses di sana. Itu manifest pengiriman. Kalau distribusi itu berarti kita udah mau ngirim langsung ke tujuan si customer, alamat customer, kayak gitu. Bedanya itu. Ada kode tersendiri nggak, Pak, mengenai manifest distribusi dan manifest Ya, pengiriman, Pak? kalau untuk sekarang sih belum ada pembedanya ya, karena dari contoh dan memang diskusi awal juga semuanya sama gitu, MF kodenya. Tapi kalau misalnya ke depannya kita mau bedain, boleh-boleh aja. Kayak gini kan tadi beda tuh antara manifest dokumen sama manifest biasa ya. Kalau dokumen itu DC depannya gitu. Terus kalau pengiriman MF, gitu. Misalnya ke depannya kita mau pisah ini untuk yang distribusi atau delivery depannya DL misalnya, boleh-boleh aja. Kalau emang mau dibikin seperti itu ya, gitu. Nanti kita tinggal sepakati aja. Tuh. Gimana Mas? Halo. Putus-putus tuh, putus-putus. Mas Angga, ya untuk kodenya dipisah apa enggak sama Sofian nih? Bagusnya. Ini kan dia udah ada ya Pak Sarip ya, maksudnya udah ada kolom nih yang pengiriman, distribusi. Ya. Nah ya,
Tuh, Hmm. ini Pak ya. Ya betul. Ya, sebenarnya di sini juga udah bisa dipisahin, tapi kalau misalnya pun gitu, misalnya secara pengkodean mau dipisah ya, enggak, kita kan tinggal ikutin aja. Betul. Maunya Tinggal, gimana nih tinggal teman-teman sepakati supaya aja lebih mudah? gitu. Biar enak di usernya gimana nih, apakah nggak apa-apa sama untuk yang ketiga ini, MF, distribusi Apa pengiriman dipisahin aja deh, pickup, biar biar itu tetap ada. Itu kan biar bagus nih, kelihatan bagus banget bedanya sudah Pak ada. ya, Biar biar bedain aja. kelihatan bedanya. Nah, Boleh. Berarti oke. gimana, untuk yang pengiriman kan kita tetap pakai MF aja Pak ya, karena itu Ya, manifest ya. betul. Ya. Untuk Manifest pengiriman distribusi ya. kan delivery, apakah depannya mau diganti jadi DL atau DI? DL aja deh. DL, oke. Berarti yang distribusi kita ganti jadi DL. Lalu untuk yang pickup PU gitu. PU ya, betul. Oke. Ini saya langsung ubah langsung aja ya. Itu cuma konfigurasi Pak. Saya ubah langsung di sini. Saya bikin dulu deh. Jadi aktif per besok Pak ya. Per besok Boleh, kodenya besok. nanti beda ya. Jadi ini saya sekalian catat dulu di demo biar saya tahu Pak. Untuk yang kode ya. Uh, distribusi itu tadi DL Pak ya. DI aja Pak, DI Pak. DI boleh ya Pak. Oh, DI boleh, Jadi apa? Kalau DI ya. Oke. Pak. Kira apa sorry? Kalau DL biasanya delivery kan. Oh ya, Nah, kalau distribusi pakai DI kayaknya lebih enak Pak, diingatnya Pak. boleh ya Pak. Kita samakan aja Pak ya. Ini DI ya. Oke. Sip. Saya udah catat yang di demo udah seperti itu. Jadi nanti malam per 00:14 itu udah pakai kode baru Pak ya. Boleh, siap. Ya. Oke, itu satu untuk yang manifest dokumen. Gimana, udah cukup Pak atau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan? Oke, Mas Angga, ada tambahan nggak lagi sama Supian? Belum Pak, belum ada. Satu lagi Pak, sorry Siap, Pak. siap. Ke atas Pak, scroll Pak. Yang manifest ini gimana Pak? Sorting berdasarkan tanggal Pak? Ya, ini manifest ini Pak. Iya, kan manifest saya tuh. Kalau manifest delivery, sorting by tanggalnya bisa dibikin nggak Pak? Tambahan Pak? Bisa sih Pak harusnya ya. Ini kan bagian masih jalan. Ini kan kasusnya kan sedikit nih. Bayangan kita kalau udah nanti ada ribuan gitu kan, ada ratusan dalam sini kan, sorting per tanggal kemarin. Jadi misalkan ditanya tuh siapa si orang gudang, yang manifest resi berapa gitu kan, aduh saya lupa tuh kemarin resinya. Saya ingat customernya aja deh gitu kan, nama customernya si siapa nih, di sini kan nggak ada tuh nama customernya, anggap nomor customernya si ini gitu kan. Jadi nomor manifestnya juga lupa juga gitu kan, bisa nggak di short ke saya tanggal Pak, katanya. Oh ya udah deh, tanggal aja deh gitu kan, gitu Pak, seperti itu Pak. Sebenarnya bisa dicari di sini Pak. Customernya ya, nama customernya, contohnya Pak. Tanggal. Misalnya tanggal berapa nih, kita mau cari tanggal 1 gitu. 01. Nggak ada ya 01. Sorry Zik, untuk pencarian tanggal formatnya gimana ya Zik? 01 bulan tanggal tahun Pak. Bulan tanggal tahun pakai garis miring? Iya, pakai garis miring. Oh sama ya, bulan gitu. Lupa, kan bisa langsung ya, ketemu bisa. nih tanggal 6. Jadi bulan tanggal. Ini kalau kita balik bisa kali ya Zik ya? Jadi tanggal bulan tahun ini masih belum bisa Pak. Oke, ya. Nanti kita coba diskusi aja ya. Boleh, siap. Oke. Jadi Pak, bisa dicari balik tanggal di sini sih Pak gitu. Jadi misalnya, aduh Pak saya lupa gitu. Kalau nggak salah dulu ngirimnya tanggal 2 gitu. Udah tinggal cari aja. Bulan 1, tanggal 2. Kan muncul nih yang tanggal 2 siapa aja. Gitu.
Oke, siap Pak. Itu, Sudah Pak berarti Pak. itu Aman Pak. Pak. Hmm. Nanti kan tinggal di sort aja kalau mau sort berdasarkan nopol, driver, tujuan. Begitu juga untuk di resi Pak ya. Di resi juga sama. Misalnya ini bulan 1 tanggal 3 ada nggak? Nah, penerima yang mana? Oh yang IKP gitu, oh yang IP gitu, oh yang gitu Pak. Oke, siap. Boleh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Biar kita lanjut ke bikin invoice sekalian nih, mumpung ada Pak Agus. Nggak ada ya? Pak, silakan lanjut lagi Pak. Nah, Oke jadi Pak, habis dibikinkan. sebelum masuk ke billing Pak, ada satu yang mau saya konfirmasi sih Pak ya. Saya mau tanya aja sih Pak. Ini kan untuk manifest balik Pak. Betul. Kalau Sebalik. misalnya tujuannya masih daerah atau misalnya distribusinya masih di handling sama sama cabang terkait, misalnya Banjarmasin mau ngirim nih, ada resi masuk dari Banjarmasin gitu kan, user transaksi di cabang Banjarmasin, sama dikirim ke Banjarmasin juga gitu, atau misalnya dikirim ke Banjarmasin ke Banjarbaru, itu yang handle-nya masih Banjarmasin. Oke, terus? Nah, nanti kan ketika udah selesai kan dia statusnya pasti otomatis untuk yang sekarang dibikin receive Pak ya. Ya, di receive Pak, otomatis di receive. Habis itu kan Apakah tetap mau bikin manifest dokumen lagi kayak gitu? Atau tetap pakai satu manifest itu Pak? Yang manifest yang ada maksudnya ya Pak ya? Yang manifest yang ada. Kan ini masih yang handle-nya masih satu cabang yang sama nih. Jadi Banjarmasin ya kirimnya ke daerah Banjarmasin juga. Apakah ketika selesai kirim di manifest distribusinya, apakah itu mau langsung dianggap sebagai receive langsung? Nanti ketika mau bikin konfirmasi validasi resi, dibikin manifest dokumen, atau pakai manifest yang sama dari manifest yang delivery itu, jadi nggak usah bikin lagi manifest dokumen lagi gitu. Konsepnya sih sama aja Pak, yang dengan tadi Pak. Intinya harus ada proses apa sama persis yang tadi intinya gitu loh Pak. Konsepnya sih sama. Ya, karena kan biar fungsi validasi tadi ya Pak, validasi itu ada gitu loh bahasanya. Poinnya sih sebenarnya terserah apa poinnya manifest pengiriman atau manifest on delivery itu tetap harus ada validasi dari admin POD gitu kan. Nah, bisa jadi ketika customer sampai ketika manifest itu distribusi sampai ke customer, habis itu langsung diupdate juga nggak ada masalah juga sih, langsung diupdate, langsung dibikinkan manifest penerimaan tadi apa ya? Validasi. Dokumen balik ya namanya, validasi dokumen validasi ya, intinya aja langsung diupdate aja di manifest. Ada manifest yang on delivery-nya langsung dinamain manifest delivery, langsung diupdate kan di situ. Nanti namanya kan manifest to accounting ya bahasanya. Diterima dulu ya, sorry ya. Diterima dulu. Validasi manifest dokumen. Tapi kalau di print nanti berubah lagi ya manifest dokumen ya. Betul. Jadi jadinya ada manifest baru gitu. Oke, jadi ada manifest baru. Maksud saya kan gini Pak, ini kan masih satu cabang yang handle kan. Jadi barang dari Banjarmasin kirim ke daerah Banjarmasin juga gitu. Jadi nggak ada cabang lain yang terlibat. Jadi ketika barang udah diterima sama customer, apakah nanti mau dibikinkan manifest lagi, manifest dokumen, atau kita pakai nomor manifest yang sama nih, pakai manifest delivery aja, manifest distribusi aja nih untuk update-nya, kayak gitu, untuk validasi dokumennya, kayak gitu. Kan kalau untuk menyatakan si dokumen ini selesai atau enggak, itu kan harus ada validasi dari dokumen manifest dokumen tadi Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk yang misalnya masih dihandle satu cabang yang sama, apakah tetap perlu mau dibikinkan juga manifest dokumennya? Atau kayak gimana? Kalau manifest dokumen perlu sih Pak ya. Kalau untuk dokumen untuk memastikan aja gitu lah bahwa itu sudah ada pengenalan dari yang sudah divalidasi sama orang POD gitu loh. Intinya gitu sih. Memvalidasi aja dia. Tetap pakai manifest dokumen ya. Ya boleh. Mungkin ada masukan yang lain nggak? Yang orang POD-nya langsung nih saya tanyain nih.
Mas Gimana? ini, Mas. Nah, berarti saya mau tanya nih Pak, untuk yang bikin manifest dokumennya nanti siapa Pak? Kalau eh, dari cabang yang kalau sama. kalau cabangnya sama itu yang manifest dokumen itu kan admin warehouse dengan Oh, tetap POD ya, sebenarnya admin beda warehouse ya. gitu loh. Admin warehouse Tuh, dengan sorry Pak, admin warehouse sebenarnya dengan admin POD beda Pak. Kalau yang di ini, betul. tapi ya saya mikirin juga kalau statusnya kayak cabang Angga itu kan orangnya Angga juga yang ngerjainnya gitu, bolak-balik Ya, ganti resi, betul. ganti bolak-balik ganti apa? Ganti role, ya. Ganti role Ya, ya. Gimana makanya enggak? makanya kan itu yang mau saya tanya tuh, gimana Uh, enaknya gitu dari Sir gitu. Oke, enggak gimana enggak? Menurut kamu enggak? Ya, lanjut Pak Sarif. Oke. Jadi kan gini, Mas Pian masih ada nggak sini Mas Pian? Mas Pian, Ya, itu perlu dibikinkan lagi nggak? Kayaknya perlu juga lah supaya nggak masalah juga kan. Bikin manifest khusus apa manifest Manifest dokumen dokumen tadi ya. ya, boleh. Ya, Ya ya udah udah, deh. berarti tetap Pak ya. Jadi ketika Ya. admin gudang udah menyatakan kalau si barangnya diterima customer, step selanjutnya admin gudang akan bikin manifest dokumen ya, Saat gitu ini Pak ya. sudah bisa Pak. Hari ini langsung bisa dikerjain nggak? Hari ini sudah bisa sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya dari hari Rabu tuh udah bisa, cuma kan Pak Sarif waktu itu lagi ada kesibukan di Balikpapan, jadi kita belum sempat konfirmasi gitu. Oke. Per hari Oke ini Pak. juga sebenarnya udah bisa. Oke, nanti dicoba di roll-nya deh Pak. Saya coba Boleh. di roll Siap, untuk manifest juga. Oke, lanjut siap, Pak. siap Pak. Lanjut Oke, ke kita itu. lanjut ya. Manifestnya nanti ada ya. Kenapa? Ada Pak, ada pilihannya nanti Pak. Jadi ketika bikin manifest, di sini dokumen kayak gitu. Untuk pelanggan siapa? Tadi kan manifest yang udah ada tuh. Berarti kita buat manifest baru lagi ya. Manifest dokumen. Kalau misalnya uh, ya resi-resi yang sifatnya invoice ya, Oh, sifat Kalau invoice. invoice atau kontrak gitu. Bedanya sih nanti kelihatan kalau misalnya statusnya dia masih receive, itu berarti dia belum selesai itu statusnya, harus dibuatkan manifest dokumennya gitu. Kalau yang cash sama tunai udah otomatis langsung finish. Tapi kalau yang invoice sama kontrak, dia statusnya gantung dulu tuh, jadi receive dulu kayak gitu. Belum belum selesai dulu statusnya kayak gitu. Ya, Belum balik dia statusnya masih sama ya. ya. Statusnya masih finish ya. Kenapa? Kalau belum dibuat dokumen nih, manifest dokumen berarti statusnya masih finish dia ya. belum Uh, belum bisa jadi dinaikin ke ini enggak, belum bisa dinaikin ke billing belum kalau nggak bisa. bikin Kalau manifest. statusnya receive, belum bisa naik ke billing. Jadi harus finish dulu baru bisa naik ke billing. Jadi yang minisinnya cuma harus syaratnya harus bikin manifest dokumen gitu loh. Tuh, bikin dokumen. Oke, kita lanjut ke billing Pak ya. Siap. Ya, gimana Mas? Itu untuk masuknya manual atau secara sistem nanti dimasukin resinya. Bukan resi Mas, manifest. Nanti di sini bikin manifest Untuk resi dokumen. ya, Resinya kan nanti otomatis nanti ketarik. Ya, Mas? ketarik secara otomatis. Putus. Iya, jadi kalau kalau misalnya nanti kan Masnya update dari status yang on delivery, diupdate diubah jadi finish tuh di manifest. Nah nanti kan kalau misalnya untuk resi yang invoice, dia statusnya nggak finish juga, tapi berubah jadi receive. Itu masih gantung nih, masih belum bisa naik ke billing, masih receive. Nah nanti status yang receive ini, kalau kita mau naikin ke billing biar jadi finish, jadi kita bikin manifest dokumennya, tinggal tarik aja, bikin manifest dokumen, pak siapa, itu mas. Atau enggak ada usulan lagi enggak yang lain? Itu Di belum lapangan ada soalnya kan lanjut. belum ada lanjut ya. Siap. Oke, Lanjut Pak. Mungkin ya, Mas Agus sekali lagi satu nih. Belum udah tadi nggak boleh. ngomong. Saya masuk ke billing ya. Belum ada. Oke, sekarang Ini, gitu. uh, Punya mesin Pak tadi Pak. saya login.
tambah dulu kalau billingnya deh. Demo tambahin roll billing. Di ke billing abang dan janji. Nah, billing nanti sama juga nanti kan kalau emang udah bisa by sesi balik yang udah diterima dari si admin POD, tahu kan oh ini ada tempo nih yang mau ditagih, oke saya langsung bikin aja deh gitu, saya bikin voice untuk uh, tempo kayak hari ini, tinggal jemput aja, bisa bisa by itu atau misalnya mau ngecek dulu nih bener kan atau enggak gitu, udah selesai atau enggak, lihat di accounting manifest, lihat customer tempo itu beneran udah selesai belum sampai ini, kan coba nih, oh beneran nih ada 3, beneran nih resi yang saya terima nomor 17, 16, 15, oke berarti ini udah saya bisa saya lagi. Itu buat koreksi Pak ya. Jadi cuma untuk kontrol aja sih beneran nggak udah diupdate statusnya sama admin POD gitu. Kalau belum muncul di sini, belum muncul di Lapor manifest lagi. accounting, berarti belum diupdate nih sama di admin POD statusnya, belum naikin dari validasi jadi finish kayak gitu. Jadi step terakhir itu harus finish dulu kalau untuk ngasih tahu kalau itu emang sudah diserah terimakan ke bagian billing. Nah, kalau misalnya udah oke, udah cocok dari resi yang dokumen-dokumen yang udah diterima dan dari reportnya juga udah oke, ya udah tinggal create aja. Create kan kebuat nih nomor 11 di invoice customer. Nah, ini kan nomor 11 langsung muncul. Kalau mau di cross check boleh, cross check dulu datanya. Oh, ini beneran ada 3, 15, 15, 17. Ini kalau misalnya ada nomor fakturnya muncul di sini, kalau ada resi manual muncul di bawah, tujuan, kuantiti, fisik, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya eh, ada yang mau diupdate nilainya, untuk saat ini kita baru bisa update nilai ya. Misalnya ini nilainya bukan segini, bukan 18.000 nih, ini harusnya 20.000 nih. Kalau 20.000 kan berarti kalau sekarang kan update-nya kita by total ya. Jadi kalau 20.000 kali 40 itu kan 800 ya. Ini harusnya 800. Itu aja, tinggal diupdate nilainya. Kalau misalnya uh, harusnya nggak sesuai ya, gitu. Tapi kita harapin sih ini kan karena udah master, harusnya udah sesuai semua ya. Kita print lagi, nah itu kan nanti tarifnya berubah nih, 400, ini tarif biasanya 20.000. Ini nanti menyesuaikan. Nah, terus tadi juga sempat ada pertanyaan kalau untuk update quantity ya, Mas Sofian ya. Quantity kalau yang kemarin kita bahas sama manajemen itu yang udah disiapkan dan waktu diskusi dengan manajemen pula itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk ketika ada update quantity, perubahan harga atau terus perubahan kilo, poli atau dimensi itu ada tanggung jawabnya di QC nanti. Jadi ada kontrol untuk nimbang ulang atau ukur ulang di barang yang udah mau dikirim atau udah mau delivery kayak gitu. Itu ada lagi prosesnya. Dari situ tanggung jawabnya. Kalau yang udah disiapkan oleh manajemen waktu itu ya, Iya ini betul. enaknya kayak gimana nih kalau misalnya untuk yang sekarang gitu, apakah kayak apa atau misalnya mau dibuat dari tarif aja dikasih tanggal Isi kan ya. kan kemarin supervisor Pak ya, yang megangnya, Ya, yang kualitasnya. Jadi billing itu kan yang megang kisi billing kan supervisor, biar tahu ya, dia kan apa kinerja timnya juga ya Pak ya. Kemarin ya, seperti itu ya. ya, Iya. Oke, sip. Lanjut Pak. itu. Nah, nanti paling tinggal disepakati aja Pak prosesnya. Jadi untuk saat ini kayaknya emang belum ada info nih yang jadi soal QC-nya ini siapa sih nanti gitu, auditornya. Terus kapan mau kita mulai proses yang seperti ini gitu, proses QC-nya. Dan sistem sebenarnya udah tinggal pakai aja sih Pak.
Sebenarnya Nah, nih ada aja sudah Pak Agus nih, sudah bisa keisi yang bisa ngedit-ngedit itu apa? Sekarang kan kemarin kan dealnya sama Pak Agus tuh. Pak Agus kan oke. bisa bisa sebagai supervisornya juga kan. Oh gitu. Jadi bisa kontrol keuangan apa bagian finance gitu Pak di cabang. Oke. Jadi oke. Ya, Tapi ya kalau misalkan pertanyaan saya di Jakarta tuh nanti siapa ya? Enggak ya? Sebagai kisinya. Oke, kita diskusikan belakangan lagi deh. Siapa aja boleh, yang boleh. kisi? Siapa? Jadi nanti kalau di ERP sebenarnya bisa ngecek kan ke resi ya, misalnya ini nomor 15 gitu, tinggal dicari aja nomor 15. Untuk sekarang kan role billing emang belum kita buka ini, belum bukain biar biar bisa update. Nanti kalau memang ada di role-nya PC itu nanti ketika dia cari by resi, tinggal dia update aja nih. Ini bukan 20 kilo, tinggal diubah jadi 30. Gitu. Ini kebetulan masih repeat only karena role-nya nggak kayak aktif. Kayak gitu. Terus dari callingnya misalnya mau diganti ya tinggal diganti aja. Ini ada 2 koli gitu, ukurannya pun berbeda ya tinggal diubah gitu. Apa gitu. Oh, jadi role-nya khusus kayak satu orang tambahan ya? Betul, yang QC itu emang kemarin waktu sama manajemen sih dimintanya seperti itu sama Pak Nanang, Pak Chandra gitu. Dan itu udah bisa Oke. dipakai sebenarnya Pak, tinggal usernya aja nih, gitu. Siapa yang mau Info kita orangnya gitu ya maksudnya. infonya siapa, boleh nanti kita kalau emang mau melakukan pendampingan atau misalnya ada isu mau update, boleh. Kamu kayak Oke, gimana ya nanti bagus tinggal gimana bagus? didiskusikan aja Pak. Kalau nanti kalau misalnya edit-edit kan pusing tuh. Eh, Ya, Oke, nggak ada untuk finance kan yang paling paling ini kan laporannya harus ke Bagus dulu ya soalnya biar ada jenjangnya gitu Pak ya sama kontrolnya fungsi kontrolnya. Gitu aja ya, sih Pak ya. Betul. Bagus ya. Nanti kasih Pak, ke ini Pak mau, Agus. ya. Sofian. Kenapa? silakan, silakan. Bagus dulu, Pak. Ya, gimana? Pak Lanjut. Sari, Ini, hmm? Ini siapa dulu yang bicara nih? Bagus siapa dulu ya? silakan. Lanjut aja. Oke, oke. Lanjut, Jadi lanjut. gini, Pak. Kalau ada yang Jadi mau gini, ngomong, Pak. ngomong aja dulu. Untuk posisi billing ya, atau invoice itu, dia ngedit ngedit koli sama ngedit kilo, Pak. Kalau seandainya billing tidak punya akses untuk mengedit itu, ya kita gimana, Pak? Mau tagihannya, Pak? Oke. Saya tampung dulu sebentar. Satu lagi eh siapa namanya? Si Angga gimana enggak? Jadi Aduh lupa. Oke. Jadi Pak Agus jawab gimana Pak Agus kalau ini kalau billing poinnya ada kemungkinan nggak untuk bisa ngedit gitu lah. Karena fungsi kontrol ini yang gitu Pak Agus. Biar Pak Agus tahu Ya, kesalahannya juga. kalau seperti yang kita pakai kemarin itu kan, yang bikin tagihan, itu memang intising ya. Itu kan dia punya wewenang untuk Wewenang, ya. melakukan editing, ya kan? Betul, betul. Yang seperti harga dan kilo sama koli. Ya. Nah, tapi nanti untuk penandatanganan sebelum dikirimkan biasanya harus ke SPP-nya dulu. Nah, jadi sebenarnya sih nggak masalah. Karena nanti akan hasil koreksi pasti akan didiskusikan, Pak, ini voice yang mau kita kirim, tolong ditandatangani misalnya kan. Nah, ini yang diedit bagian ini. Nah, biasanya sih nggak masalah. Karena kalau harus ke SPP-nya, nah dikhawatirkan karena kita juga nanti kan akan banyak melakukan pengkolekan masalah tagihan. Nah, takutnya pada saat mungkin suatu masa kita nggak ada di tempat, ini akan menghambat kan. Itu sih kalau jadi diberikan otoritas sih bisa, tapi dengan catatan ya. Karena memang harusnya invoice itu kan sebelum dikirim, setelah diterbitkan atau itu pasti ke kita dulu kan. Itu sih. Jadi relatif ya agak aman lah. Nah, kecuali dia mainnya bypass. Misalnya habis ini langsung tanda tangan kita diikutin, langsung dikirim. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau invoice yang melalui saya pasti ingat, Pak.
saya pasti Oke. ingat. Insya Allah saya ingat lah. Gitu sih, Pak. Oke, Karena pada pertanyaannya saat saya melakukan pengajian, pasti saya akan ingat pada saat mau nagih ngecek ini, loh, ini kayaknya bukan saya yang buat dan bukan saya yang editing nih. Nah, biasanya saya ingat sih. Nah itu sih Pak, kalau menurut saya sih. jadi Siap. gimana jadinya maunya Bisa saja dipegang sama dikasih billing? ini Pak Syarif, dikasih apa kewenangan ke billing untuk melakukan editing sama apa harga dan lain-lain kan, karena memang dia kan kadang-kadang ini terjadi saat ini kan karena memang harga kita belum update. Nah Oke. mudah-mudahan nanti setelah update semua ini tidak ada lagi gitu kan, harapannya seperti Betul, Pak. itu sih. Oh, di awal untuk free untuk di awal dulu ya. Kedepannya seperti Ya, idealisme yang dimaukan sama kan Pak sambil jalan Chandra nanti sama kita akan Manajemen, oke. Boleh, Pak. ah Bisa diatur nanti. ya Jadi nggak apa-apa. ya ya Kalau memang mau kita bikin proses seperti itu, ya nggak apa-apa. Berarti untuk mulai besok Pak ya, nanti saya aktifin seperti itu Pak ya. Hanya konfigurasi aja sih. boleh Jadi nanti role billing jadi bisa ngupdate. Yang update-nya nggak usah masuk ke resi, tetap di sini aja sih. Jadi nanti kan waktu bikin narik invoice, narik billing, kan nanti ada nomor resinya nih, tinggal diubah aja. Quantity ini ya dia adalah nilai quantity yang ada di sini. Berarti kan di sini nilainya 40 nih, gitu, 40. Terus nanti ya harganya ini adalah tarif dasar gitu Pak ya. Gitu. Jadi tinggal diubah aja nanti di sini kayak gitu. Kalau sekarang kan ini betul. yang Nah, kita tarik ini adalah total ya Pak ya. Nanti yang kita ubah jadi tarif dasar di sini. Gitu Pak. Oke, siap. nah ini juga salah satu bentuk dari ini ya Pak ya, sekedar masukan juga nih Pak Syarif, nanti Ya. mungkin pada saat meeting manajemen ini perlu juga disampaikan Betul. kenapa kadang-kadang harga itu tidak sinkron Ya. dan kita kadang-kadang selalu melakukan editing karena deal harga dari orang di atas kita kadang-kadang itu infonya nggak sampai ke bawah. Seperti yang terjadi punya kasus S-Log kan tuh, Mas Angga tahu kan, kita udah diskusi berapa hari ini kan masalah itu. Nah nanti ke Pak Chandra juga kita akan kasih tahu bahwa sebaiknya setiap customer yang melakukan perubahan harusnya itu ada MOU tertulis, kemudian harga itu langsung kita update di sistem sehingga ini tidak siapapun nanti yang buka kan dia pasti tahu lah mainnya di angka berapa gitu Pak. Nah itu kalau menurut saya sih Pak. Oke, untuk itu Pak Agus itu sudah di approve sama Pak Menanang, sama Pak Chandra juga sudah di approve, sudah saya soundkan juga. Jadi bahasanya sih itu oke aja, itu udah deal gitu lah bahasanya ke depannya. Iya. Jadi tinggal kita bikin MOU-nya aja lagi yang belum, formatnya seperti apa gitu lah. Nah, sama SOP-nya aja yang belum, flow-nya aja yang belum kita bikinkan. Gitu, bagus. Jadi Bagus. sementara ini Pak Syarif mungkin untuk Dibuka dulu ya. Sophia sama Angga bisa aja dikasih otoritas itu. Nah, Sementara karena kita kan udah tahu juga nih yang berdua ini kan kalau si Angga pasti udah nggak bisa yang lain juga karena dia juga yang ngerjain di cabang Jakarta kan. Nah, cuma nanti masalahnya ketika ada pergantian orang, nah ini harus dikunci kembali supaya tidak terbuka lagi kan. Itu sih kalau menurut saya. Siap. Oke. Nanti kita set ya. Ya paling seperti itu sih Pak Syarif. Jadi nanti per besok itu nanti kita kasih akses untuk billing ya saat ini bisa edit quantity sama harga gitu Pak ya. Oke. Oh iya, satu lagi Pak, yang lunasin ini siapa nanti Pak? Kasir nah ya? kalau yang lunasin kasir Pak gitu. Jadi ini ketika misalnya udah selesai di billing, ini kan di-complete ya Pak ya. Oke. Komplit. Sudah selesai komplit. Nah nanti kasir lah yang akan settle-nya. Saya ganti ke kasir Pak ya. Kasir, saya login ke kasir. Banjarmasin. Nah, nanti akan bikin penerimaan uang. Payment namanya di sini. Bikin penerimaan misalnya receipt gitu kan. Kalau penerimaan dia masuk dari bank yang mana gitu. Terus ke bank BCA misalnya uangnya. Itu kan biasanya kasir ngeceknya by banking atau apa gitu ya, rekeningnya. Nah,
kalau misalnya emang ada informasi dari internal user ngasih tahu nomor invoice kemarin yang nomor 11 itu udah dibayar ya, coba dicek. Nah, misalnya kalau emang ada informasi seperti itu kan berarti bisa ngupdate per nomor invoice ya. Misalnya dari Tempo gitu. Oke, tinggal dimasukin aja Tempo, tinggal dicari, oh nomor yang nomor berapa? Itu yang nomor 11. Oke, nomor 11. Tinggal diklik aja. Klik. Udah, ini kan langsung otomatis ketarik, Pak. Tuh. Tinggal di update aja tanggal penerimaannya kapan, berdasarkan dari internet bankingnya gitu kan, langsung di complete gitu. Tapi kalau misalnya terimanya gelondongan, misalnya kasir mau update nih, wah ada penerimaan nih dari Tempo gitu misalnya. Kita ada nerima uang dari Tempo tanggal 13 masuk ke Bank BCA senilai misalnya 10 juta gitu. Ini belum tahu nih, ini 10 juta itu untuk invoice yang mana aja kayak gitu. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi penerimaannya settlement-nya bisa langsung berdasarkan invoice kalau memang udah diketahui nominalnya. Bisa juga misalnya kan si Tempo langsung kirim aja 10 juta. Nanti kan orang Temponya konfirmasi atau misalnya hasilnya konfirmasi gitu. Adalah kalau orang konfirmasi, Tempo konfirmasi, Pak, saya kemarin udah transfer 10 juta untuk invoice nomor sekian ya. Nah, misalnya kalau kayak gitu juga bisa, Pak. Jadi nanti terima 10 juta, terus nanti dari sini ada proses allocation namanya. Tuh. Untuk Tempo. Nah, nanti kan muncul nih, oh ada bener nih yang tadi 10 juta udah kita daftarin, itu untuk invoice yang mana? Misalnya untuk nomor 11, kan. Nah, itu kan 11 hilang nih, sisanya 6 juta lagi nih, 6 juta 900, ini masukin kemana lagi, sama yang 40 misalnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak, ya nanti tinggal dipilih aja untuk yang mana aja sih, itu 10 juta gitu sih Pak, gitu, settlement-nya. Oke, udah berarti pelunasan seperti itu aja ya Pak ya? Pelunasan seperti aja, itu aja, jadi mainnya cuma di payment sama payment allocation aja sih Pak. Dua langkah ya? Itu untuk siap. yang invoice ya, gitu. Siap. Gitu Pak. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi Pak mungkin? Teman-teman ada nggak nanya lagi? Ini Pak Syarif, masalah pelunasan. Ya. Masalah pelunasan di sistem ya. Selama ini kan yang kemarin kita jalankan itu, saya menginfokan tagihan, berikut bukti pembayaran, itu biasanya yang melunaskan akunting. Nah, akunting. Nah, cuman ternyata karena akunting juga kerjaannya banyak, sehingga beberapa customer yang sudah bayar itu ada yang tidak terposting close ya atau paid. Nah, sehingga pada saat saya buka sistem itu tertagih kembali. Nah, ini perlu diperjelas lagi untuk pelunasan kasir ini, apakah dilakukan untuk semua invoice atau hanya karena invoice kita kan ada 3 tuh. Ada yang tunai, ada yang kredit, kemudian ada yang COD, Pak. Ya. Nah, kalau yang kredit itu biasanya di saya yang melunaskan. Karena begitu bayar, bukti pembayaran ada, langsung saya close, Pak. Nah, cuman beberapa waktu ini sistem kita itu mengalami semacam gangguan, Pak. Saya juga kurang paham sih istilahnya apa. Cuman beberapa hari yang lalu saya lunaskan, ternyata beberapa hari kemudian saya buka data piutang itu balik lagi. Oh gitu. Balik lagi dengan send lagi. Nah, jadi sempat juga sih saya dikomplain sama. Cuman ya karena saya punya catatan harian pembayaran, jadi saya bisa balik, Pak. Nah, ini Pak Syarif yang harus diatur dulu nih, pelunasan ini yang dilakukan oleh kasir, invoice apa aja. Karena kemarin itu saya ada kami ada membuat invoice tunai yang mana itu dibayar invoice kredit yang dibayar tunai. Nah, setelah saya tanya, itu ternyata posisi udah close, sementara saya tidak dikasih tahu bahwa itu sudah pembayaran, sehingga saya nagih customer. Nah, saya nggak masalah sih mau melunaskan yang mana, siapapun yang mau melunaskan, tapi harus ada koordinasi dan laporannya, Pak, supaya nanti kita tahu. Kita juga menjaga nih, jangan sampai nanti ada invoice kredit yang dibayar dengan tunai tanpa transfer dan dilunaskan secara diam-diam, Pak.
Nah, kita nggak tahu itu. Nah, jadi saya menghindari itu sih, Pak. Reporting ya. Ya, kalau untuk itu Pak ngelihat status invoice yang masih pending, outstanding, di sini kan sebenarnya ada Giling, Banjarmasin. Di sini ada reporting namanya AR aging Pak ya. Nah ini Iya, Pak. di AR aging ini kan nanti kelihatan nih invoice kredit yang mana aja yang status masih pending kayak gitu kan, yang belum disettle. Nah ini kan ada nih contoh Betul, betul. dan Ya. kayak gitu. Kalau ini sih kayaknya untuk yang invoice COD ya, dua ini karena kan dia masuk ke sini gitu. Ya, jadi sama juga sih, tinggal dilihat aja di sini kalau misalnya masih gantung aja di sini. Kita udah bikin tagihannya tapi udah kita komplit, udah kita confirm, tapi statusnya masih di AR aging ini, berarti itu belum settle tuh. Gitu. Balik lagi nanti Ya. ke yang tadi yang Bapak bilang Pak Syarif sama Pak Agus sampaikan. Itu kayak gimana role-nya? Apakah tetap kita mau ngasih ke kasir atau ke accounting atau billing bisa settle juga kayak gitu. Itu tinggal dikoordinasikan sih Pak gitu. Oke. Sistem kan tinggal diatur. Iya bisa diatur Pak Agus ya. Jadi itu kalau Pak Agus bagusnya di mana Pak Agus? Sebagai supervisornya nih. Ya, kalau saya sih fungsinya bukan saya membatasi wewenang personal ya. Cuman saya lihat di tempat kita ini kan kadang-kadang kalau udah dikasih ini kadang-kadang bisa lupa. Nah, contoh nih, seperti yang pernah disampaikan oleh Kang Anang kan bahwa kasir itu kan sifatnya hanya menerima dan mengeluarkan uang sesuai instruksi. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang dia bisa berlaku sebagai orang yang punya otoritas mengeluarkan uang tanpa konfirmasi ke atasnya lagi kan. Itu contoh aja sih sebenarnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini nanti harus kita diskusikan lagi Rosari. Supaya nanti pada saat berjalan itu tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Nah, saya tidak mau lagi seperti dulu kan loh. Kenapa sih kasir kok bisa ngeluarin tanpa ini? Nah, itu jangan sampai lagi seperti itu. Kalau memang dia diberi hak otoritas untuk melunaskan, silahkan. Saya juga merasa terbantu kan. Cuman ini nanti karena sistemnya udah bagus, harusnya nggak ada masalah sih. Ya, itu aja sih kalau menurut saya, Pak. Oh, berarti kita diskusikan belakangan ya. Dirumitkan kembali lah. Oke, siap Pak. Boleh. Nanti saya informasikan balik ya Pak Gilar ya. Boleh, siap Pak. Saat ini sih enggak apa-apa berjalan seperti ini dulu, nanti seperti apa ya. Oke. Siap. Ya, dari saya sih paling itu aja sih Pak, mungkin. Siap. Saya juga udah sih. Kalau yang lainnya ada nggak satu lagi nih? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya. Kemarin kan sempat bikin invoice tunai ya. Iya Pak. Kok tiba-tiba langsung lunas semua ya? Bisa dicek ada salahnya di mana ya? Maksudnya salah itu gimana? Ada salahnya di mana? Dia belum pembayaran tapi setelah kemarin dicoba buat buat invoice tapi malah keset lunas semua. Itu Jakarta ya berarti ya akunnya Pak. Iya, kalau untuk live, di Pak. Sistem kan gitu Pak. Kalau yang sekarang memang disepakati sistem kan dari awal gitu. Jadi kan ada beberapa tipe pembayaran tuh. Ada yang tunai, transfer, kredit atau invoice, sama COD. Nah kalau untuk yang tunai sama transfer itu dianggapnya ya udah langsung dibayar di situ juga. Karena kan itu tunai ya, bayar tunai. Jadi dianggapnya udah ada di sales counter ngasih uang kayak gitu atau transfer uangnya kayak gitu. Seperti itu, makanya dianggap udah langsung lunas. Nah nanti kan pertanggungjawabannya tinggal ada di invoice tunai yang akan di-settle dari ke kasir gitu atau ke yang invoice cabang itu Pak ya. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika invoice-nya tuh invoice bahasanya manifest tuh kasir gitu bahasanya seperti itu Pak ya. Nah, jadi kalau dari custom invoice secara tunainya emang lunas secara customernya. Tapi invoice bahasanya itu invoice manifest tuh accounting manifest tuh kasir gitu aja ya bahasanya sederhananya. Manifest tuh kasir gitu kan. Itu bikin lagi enggak?
ini Seperti invoice itu. cabang ini gitu. Sebenarnya kan istilahnya kalau di kemarin di BAM itu namanya invoice cabang. Jadi ini kayak settlement semua uang yang ada diterima dari customer oleh sales counter itu kalau kita mau storekan ke kasir itu pakai invoice cabang ini kayak gitu. Nanti cabang, tapi statusnya kok bisa lunas kata si Angga tadi. Oh, Ya yang kalau lunasnya kalau lunas. ini lunas secara customernya sih. Kalau maksudnya lunas itu Lunas itu mengenalinnya lewat di mana Pak tadi Pak? Angga, apa? kamu. Jadi coba Jadi dibuka harus dulu ada deh. pembeda Di secara jelas bahasanya seperti itu. yang ini Pak. nih, yang ini Pak. Nah ini kan ada lunas, ini belum Nah, lunas gitu. Itu sih. jadi kalau lunas, itu belum lunas, itu berarti belum lunas dilunaskan sama kasir ya? Kalau belum lunas ini berarti ini kan kemungkinan invoice. Nah ini kan kredit nih. Ya berarti customer dia belum bayar, belum lunas gitu, kayak gitu. Oke. Secara Kalau tunainya untuk mengenali yang lunas di kasir sama yang lunas di customer gimana Pak? Apa mau Sarip? dipisah Pak, boleh. Boleh dipisah aja ya, enggak ya? Oh, Biar jelas ya. boleh. Berarti kan, nah ini status Bisa bayar ketika ini kan ini status customer bayar ke kita dia udah lunas atau belum gitu kan ya. Nah tapi kalau ah, misalnya status kita setor ke kasir itu nanti boleh nanti kita tambahin di sini status status belum ditambah ya, belum status lunas customer tapi belum lunas di kasir gitu ya. betul ya intinya kurang lebih seperti Tambahan itu aja. sih Pak gitu. Boleh. Gitu. Boleh nggak? Ya, seperti itu nggak? Enggak, saya mau tanya dulu. Bang Gila coba masuk ke akun Jakarta dulu. Konrail, Oke. Pak. Konrailnya, Pak. Kontrilnya ya boleh. Gak apa-apa, maksudnya dia yang ngasih juga nggak apa-apa, dilihat. Maksudnya biar Oke. tahu, yang ngasih aja nggak apa-apa. Yang lab, Pak. Ini yang live ya. Jakarta. Pakai admin sales counter ya, Jakarta. Ini Order berarti ya, order. Bawah lagi ke bawah. Cari yang tunai. Nah, itu Bapak Ferdi. Nah, itu kan dia tunai itu tadi Pak Ferdi itu atau enggak Ustadz Mar. Nah, ini dia. yang ini. Oke. Bayar nih, tapi udah keset lunas gitu. Ya. Ini maksudnya apa pada saat dibikin manifest dia otomatis langsung lunas atau gimana? Enggak Mas, karena seperti yang saya bilang tadi, jadi untuk yang tunai sama transfer, cash atau transfer, bank transfer, itu dianggapnya customer kan datang ke sales counter ngasih uangnya gitu. Makanya ini status bayar ini adalah customer sudah bayar lunas ke sales counter gitu. Jadi tinggal nanti si sales counter akan mempertanggungjawabkan kembali ke kasir bahwa uangnya ini udah dibalikin gitu dari udah saya terima dari customer, saya balikin nih ke kasir gitu pakai invoice cabang tadi kayak gitu. Nah, maksudnya ini berarti kalau udah ada lunas kayak gini berarti udah terbuat invoice-nya ya? Udah ada invoice-nya, udah Nah, otomatis dibuatin nama. nah iya maksud saya ini kan tadi ada tuh yang belum yang masih kayak contohnya tadi ada Pak Ferdi ke bawah. Nah, kita ambil. Nah, Pak Ferdi ini kan dia belum lunas nih tadi. Nah, Pak Pak Ferdi ini Ferdi, ya mana ini. Ferdi yang mana ya? Paling bawah tuh 10. Nah, ini kan dia Ini, tunai juga. oke. Ini tunai juga, tapi kok kenapa dia belum lunas statusnya? Kata tadi kan Karena bilang ini, otomatis karena ini belum dikonfirmasi mas statusnya. Resinya belum dikonfirmasi nih, ini belum bisa dibikin manifest. Statusnya kan belum dikonfirmasi, gitu. Jadi kalau misalnya udah dikonfirmasi, itu menyatakan karena ini dia cash, oh berarti si Pak Ferdi ini, sorry, ini siapa yang mau ngirim ya? Pak Hamid ini beneran nih mau ngirim dan udah bayar uangnya, kayak karena dia cash, kayak gitu. Jadi ini harus dikonfirmasi dulu, gitu. Ini belum dikonfirmasi Pak, gitu. Mas Arif, Ya. di status bayar ya, di sini terhitung kan dia belum lunas nih, dia belum bayar, ya kan? Nah, supaya kita nggak bolak-balik nih untuk saat ini belum lunas ini nanti bisa nggak dibikin ada dua option antara belum lunas dan lunas. Nah,
Jadi pada saat customer ini bayar, kita tinggal pilih lunas. Nah, itu udah kelok secara otomatis, itu akan masuk ke kasir kan, kayak gitu. Maksudnya ulang nggak? Jadi kurang jelas nih penangkapannya. Ya, di sini kan ada nih status bayar nih, Oke, belum status lunas. bayar. Oke, terus? Ini dibikin seperti pilihan gitu. Ada dua, belum lunas dan nah, nanti pada saat customer itu bayar, ini kita pilih lunas, itu otomatis kelok gitu. Kalau lunas. Jadi secara otomatis itu udah masuk ke kasir gitu. Linknya langsung ke kasir bahwa ini udah lunas gitu. Oh, maksudnya ketika melunasin sudah cukup diklik situ aja, berarti ini mungkin maksud si Angga ini lunas itu lunas ketika ke kasir, bukan ke customer. Ini kan ada dua option nggak? Jadi pertama lunas di customer udah bayar ke Angga, lunas tuh statusnya ya nggak? Terus yang satu lagi Angga belum bayar, tapi secara kasir belum lunas nggak? Makanya di sini rencananya mau ditambahin di bawahnya lagi statusnya bahwa status kasir belum lunas gitu loh. Mungkin status bayar customer ini lunas sudah, tapi secara status kasir belum. Nanti kan ini artinya ketika ngelihat udah oh saya belum bayar kasir nih berarti belum dilunasin. Atau pas nggak pas ngelihat kapan-kapan loh aku kan kemarin udah bayar ke kasir kenapa belum diklik juga sama kasir gitu status resinya gitu nggak? Saya gini Pak Sarif, ini kan status lunas. Nah, ketika kita udah pilih lunas, ini otomatis akan ngelink ke kasir. Nah, nanti kan pengecekannya kan di kasir nih, gitu. Jadi ini tuh hanya membantu untuk di depan bahwa dia tuh mengetahui ini dia tuh udah bayar. Nah, pengecekan selanjutnya itu ada di kasir yang tadi Pak Sarif bilang. Kan nanti Kak, kan pengecekannya. oke, atau secara kasir nanti gini atau gini aja deh status bayar atau belum lunas nih bisa ada option. Tapi status secara kasir ada tulisan juga nggak di bawahnya? Gimana nggak? Status kasir belum lunas gitu lah. Iya, kayak gitu. Oke. Dua aja. Jadi ini bisa option Pak, maksudnya ada dua option. Yang pertama status bayar ini mungkin setelah dikonfirmasi, aku bisa memahami mungkin ada customer itu taruh barang dulu, bayarnya besok harinya gitu loh. Gitu nggak? Berarti pay later Pak ya, bukan cash dong berarti ya. Bisa jadi kayak Pay gitu ya later nggak? ya. Aku nangkap seperti itu sih ya. Berarti bukan cash dong ya, bukan tunai ya. Berarti bayar Berarti belakangan gitu. Gitu ya. oke, aku nggak bawa uang cash gitu kan. Itu kan bisa jadi seperti itu ya. Karena bisa jadi kan Pak Ferdi Pak siapa tadi Abu Hamid kan namanya ya tadi ya. Itu kan teman Pak Nanang gitu kan bahasanya kata teman Pak Nanang. Ya udah aku percaya aja deh besok ya aku bayar ya nanti hari ini nggak bawa uang cash dulu kurang atau gimana gitu kan. Nah jadi Ya. besok dibayar atau seperti itu ya mungkin maksudnya enggak gimana? Nah, Ya kalau seperti itu mungkin kalau kita tambahin tipe pembayarannya aja gimana? Jadi kan ada tunai, ada transfer, ya tambahin aja cash gitu, pay letter gitu kan misalnya contoh. Berarti kan istilahnya pay letter tuh dia bayarnya belakangan gitu, nggak ditagih di invoice kredit, tapi dia nanti bayar nanti apakah itu bentuknya nanti cash atau transfer kayak gitu. Seperti Nah, itu paling. setelah ditransfer, Baru ngupdate nanti status ada validasi lunas dari kasir, validasinya di mana? betul, otomatis. Ya nanti kasir konsepnya sama kayak COD sih Pak nanti. Gitu, Itu mirip COD mending sebenarnya. Bagus, mending silakan. jadi gini, itu kasusnya sering terjadi sih saat ini kan ada beberapa invoice tunai itu yang saya lihat invoice-nya tunai tapi tidak dipluskan. Artinya apa? Itu ya seperti tadi customer itu kan pengiriman bilangnya tunai, tapi ternyata bayarnya transfer. Nah, mending kalau menurut saya sesuai dengan saran Pak Nanang kemarin itu, mending kalau untuk seperti itu masukin di COD aja supaya nanti jangan timbul asumsinya kan. Boleh. Ini orang kirim barang tunai tapi nggak di-close. Nah, ini asumsinya kan duitnya kemana, Pak? Nah, jadi kita kan tidak mau seperti itulah. Jadi kalau memang dia belum bayar, kalau memang bayarnya setelah sampai, berarti kita masukin ke COD aja, COD, Pak. Pak ya.
Betul. Nah, jadi sama seperti halnya kan kewenangan pembayaran tadi, bahwa ketika customer itu bayar, uangnya udah diterima kasir, tapi status belum lunas. Nah, ini kasir harus melaporkan bahwa nomor registrian atas nama ini itu bayar tunai, tetapi status belum dipush oleh kasir, supaya yang lain tahu bahwa ini uangnya udah masuk ke kasir gitu kan. Jadi kalau untuk tunai, saya rasa dilunaskan oleh kasir sih nggak masalah Pak, selama ini ada koordinasi dengan Kunting kan. Yang terjadi saat ini yang banyak itu adalah invoice tunai tapi tidak close. Nah, jadi itu jadi pertanyaan terus-menerus kan. Ini tunai kok, harusnya kan kalau tunai sudah bayar. Tapi kenapa nggak diinvoice kan? Ada tunai yang tidak terinvoice, ada tunai yang tidak close Pak. Nah, jadi ini kan bikin asumsinya kemana-mana jadinya kan. Nah, jadi mending kalau memang tidak bisa bayar, ya mending bayar belakang, mending masukin COD aja Pak. Itu kalau menurut saya sih Pak. Atau gini deh, mungkin tambahan nih. Asumsi kita kan ketika orang datang ke customer datang ke sales counter, ketika ngomong statusnya di situ cash tunai, udah hitung bini aja deh gitu, hitungan bini aja udah ini pasti udah bayar cash gitu kan, gitulah bahasanya. Nah, mungkin seperti itu dah. Jadi pelunasannya misalkan kan kalau cash ya, misalkan kalau tunai, berarti otomatis sudah pasti kita asumsi kita pasti dibayar lunas di tangan, duitnya pasti asumsi di tangan kasih sales counter. Nah, habis itu statusnya ini otomatis kan belum lunas, ini berarti status lunas yang belum di approve sama kasir gitu loh. Ya gitu ya. Nah, artinya belum lunas itu belum lunas di kasir, bukan di customer gitu loh. Karena asumsinya kalau customer udah pasti tunai itu udah asumsi kita udah pasti itu di tangan uang cashnya gitu kan. Jadi asumsinya seperti itu sih Pak, saya tangkap nih. Jadi status bayarnya kayaknya diubah deh, kayaknya bukan dari belum lunas berdasarkan customer, tapi lunas berdasarkan kasir, asumsinya seperti itu Pak. Boleh, mau dibuat seperti itu boleh aja. Sebenarnya boleh aja sih Pak dibuat kayak gitu, atau misalnya memang kita bikin prosesnya mirip seperti COD sebenarnya. Jadi untuk tunai, transfer sama COD itu kan sistem udah buatin otomatis invoice-nya Pak ya. Jadi tinggal bisa dilihat dari sini. Nah, ketika mau pelunasan ke kasir, ya nanti kasir harus melakukan payment gitu di sini di ERP-nya. Kayak gitu Pak. Gitu. Jadi nanti tinggal buka nomor invoice-nya, ya settlement kalau ini udah bayar gitu. Emang ini udah diterima uangnya kayak gitu. Bisa seperti itu sih. Cuman ya balik lagi tadi kan bisa jadi seperti yang Pak Agus sampaikan, ini kan tunai tapi uangnya belum ada, belum settle kan, itu mungkin bisa jadi pertanyaan dari manajemen kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini pilihan asumsi aja sih. Ini pilihan aja sih gitu. Ini pilihan aja gitu. Ya semua bisa dikerjain gitu maksud Pak Gilar ya. Jadi kita nggak membatasi seperti tergantung apa kebutuhan gitu. Kalian di lapangan seperti itu ya. Dan disepakati juga sama manajemen nanti, jangan nanti sampai Pak Nanang nanti nanya ke saya, kok ini jadi kayak gini banyak yang gantung Pak gitu maksudnya. Makanya. Boleh aja, jadi pusing tuh Pak Agus kita sama-sama enak lah Pak gitu. Kita sama-sama enak gitu. Jadi user enak cara ngerjainnya, kita juga nanti enak tanggung jawab ke manajemennya gitu Pak. Oh iya Pak, ini emang kemarin dari user seperti ini kayak gitu. Kan kita juga bisa ada ininya lah gitu. Ke Pak Nanangnya gitu, tanggung jawabnya. Gitu, gimana Pak Gus? Iya, itu sih setuju. Cuman itu tadi saya kan berkaca yang terjadi saat ini. Invoice tunai itu banyak yang bulan Desember sampai hari ini tuh belum dilunaskan. Katanya tunai Pak, tapi belum lunas Pak. Iya, tapi kan tunai Pak, invoice ya. Misalnya 100, yang close 60, yang 40 ini enggak sampai sekarang belum selesai kasusnya. Bisa jadi option seperti Mas Gilar tadi, pay later Pak Gus, bayar belakangan. Ya, tambahin tipe pembayaran baru gitu. Tipe pembayaran baru pay later. Pay letter gitu, kan udah jelas, ini pay letter gitu kan, tinggal kita tagih aja gitu kan, kalau pay letter gitu. Ya,
Kalau itu sih nggak masalah Pak, saya setuju. Ya. Yang penting kan ada informasi Pak. Nah ini Betul, ketika kita betul, tanya Pak. ini kenapa perlu dilunaskan? Nggak ada jawaban Pak, jadi bingung. Siapa gitu. Bagus. Kalau yang tadi dibilang mengenai cash COD itu kan memang harusnya sudah jadi ketentuan ya. Nah, itu tergantung dari cabangnya juga gitu menentukannya kayak gimana. Kayak contoh karena yang udah kan kita udah tahu itu cash, tapi kadang dari pihak cabang juga kan selalu menggampangkan yang punya customernya. Yang udah kayak gitu. Pasti kita tahu lah yang menggampangkan customer. Nah, kira dampaknya kan seperti itu. Yang tadinya harus dibayar cash karena kita nggak, karena itu orangnya kenal ya kan, akhirnya kita ngegampangin nanti ditransfer akhirnya apa lupa kan gitu. Iya, makanya kemarin saya juga sempat bilang kan ke Pak Sarif yang kayak model PPN juga, kalau memangnya kita itu udah ada diwajibkan menggunakan PPN, ya udah kasih surat edaran gitu. Misalkan emang itu cash, bikin lagi kita MOU-nya dimulai dari kita kan, ini kan sekarang ini di tahun 2023 kita beranggapan itu mulai dari nol lagi nih Iya gitu betul, loh. betul betul. Kita sudah punya mengeluarkan ketentuan-ketentuan SOP mengenai operasional di depan gitu, supaya di setiap cabang ini itu tahu gitu, nggak seenaknya juga gitu. Jadi pada saat misalkan ada Pak Mamat punya customer gitu kan, dia tahu ini harus bayar cash, ya berarti kan dia harus tahu ini harus bayar cash lagi, nggak ada kata transfer gitu. Nah, ada karena udah ada kejadian customer kita juga, ya kan, ini customer Pak Mamat lah kita sebut. Ini customernya pembayarannya nanti pada saat udah nyampe di cabang. Iya, kalau inget gitu kan, kita harus note. Nah, ini kemarin juga sempat saya singgung mengenai hal ini. Kalau bisa, kalau ada emang customer ini adalah continue atau repeat order, lebih baik udah MOU kan jelas jadinya. Gitu, Iya, dibandingkan ya gitu. Makanya kita harus mengeluarkan ketentuan-ketentuan kayak gini Pak Sarip gitu. ya. Boleh. Jadi gini enggak, ke depan ini kan nanti aku lebih besok mungkin atau lusa diskusi lagi sama Agilar nih. Soalnya kan gini, ke depan itu kan ada planning kita untuk gini loh, kalau ya misalkan bayarnya pakai DP gitu kan. Nah, jadi kalau dia nggak bayar 80%, dia nggak bakal bisa bikin manifest pengiriman gitu loh. Gitu. Ini Jadi ada sistem kayak gitu lock-lockannya gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti misalkan anggaplah katakanlah temannya bos lah gitu loh, seperti simpel itu aja deh ngomongnya. Jadi Bapak bayar dulu, kayak kita nggak bisa jalanin sistem Pak, gitu kan bahasanya seperti itu. Kita nggak bakal jalan sistem, kenapa? Sistem pasti keblok kalau nggak ada approval dari orang finance untuk jalankan, dan syaratnya adalah 80% gitu lah bahasanya seperti itu. Kan pusingnya kalau sering di situ kan, kita sering ke depannya. Cuman itu masih kuplot sih lagi nggak, masih ke diplot lagi. Jadi aku nanti belakangan session berikutnya deh aku sama Mas Gilang nanti diskusi lagi ya. Boleh Pak, siapa? Nah, itu juga oke. bagus. Cuma nanti yang jadi problem adalah uh, ada customer nih, kita nggak tahu itu customer siapa gitu kan. Nah, Hmm, bingung ya, mungkin kalau Pak Nana ngomong gitu kan, kalau Pak Nana nggak ngomong pusing. bingung Hmm, gitu ya. Ini kita balik lagi aja untuk yang status bayar ini ya Pak Sarip. hmm, Ini siap. kalau option aja gitu supaya nggak jadi kalau status bayarnya ini kan kita belum lunas nih. Nah, berarti kita tahu ini orang belum lunas. Jangan nanti pas sudah kita konfirmasi aset lunas gitu loh. Jadi nanti kita bingung, kita mau tagih tapi statusnya udah lunas gitu. Itu Oke, aja. atau gini aja optionnya Mas Gilar ya. Jadi status bayar ini belum lunas secara customer, satu, status lunas serta secara kasir gitu aja Mas Gilar ya. Jadi kadang-kadang kan customer itu bisa jadi belum bayar gitu kan, karena bisa jadi ada pertemanan seperti itu. Jadi si Angga settingnya belum lunas gitu kan. Nah jadi cashnya belum lunas ya, bisa jadi gitu ya Angga ya. Jadi satu sesi harus ada pelunasan lagi. Ketika Angga bilang lunas, ya lanjutin lagi ke ini, ke kasir. Kasir berarti kalau lunas artinya uang sudah di tangan si Angga gitu loh, bahasanya seperti itu sih ya.
atau cabang Kalau lah pokoknya. seperti itu udah bisa pakai yang tadi sih Pak. Jadi ya ini kalau konfirmasi aja. Nanti kan status bayarnya ya tetap lunas aja kan, ini ya memang tunai ya. Nanti kalau misalnya mau store ke kasir, nanti kan bawahnya ada tuh yang status baru tuh, status settlement Oh iya, gitu kan, belum lunas status. kayak gitu. Nah itu tinggal dibuat aja nanti settlementnya yang invoice cabang tadi kayak gitu. Jadi satu tambahan ya. Bisa seperti Oke. itu. Itu aja nggak ya biar lebih detail ya Kak ya. Nah, jadi si Anu juga bisa, Angga juga pas mastiin cek manifest resinya juga kelihatan gitu kan. Nanti Ini kan ini untuk gimana untuk Kak? yang Kalau cash gimana, Pak Gilar? Kenapa? Untuk monitoring cash, misalnya ini kan kita udah tahu nih, ternyata udah konfirmasi, itu kan keset semua ya. Ya. Ternyata kan dari 20 customer itu hanya misalkan hanya ada 7 orang lah, 7 customer yang udah bayar, berarti kan masih ada 13 orang yang belum bayar, gitu Oke. kan? Secara sistem udah keset lunas, gitu kan? Betul. Gimana cara ngeceknya? Ya nanti kan kita tambahin status baru yang di bawahnya, status settlement-nya. Nah, nanti Ya, kalau mau satu di bawah kan ada status settlement nih yang belum lunas gitu. Nah, kalau mau dilunasin ya nanti bikin tuh invoice cabang yang tadi, buat invoice cabang itu kan bisa dipakai antar cabang atau di cabang sendiri gitu. Mau store ke kasir Jakarta Pusat misalnya, atau store cabang gitu. Ya udah itu atau nanti tinggal dipilih, nanti otomatis sudah kesettle, statusnya berubah jadi lunas nanti. Gitu. Kalau mau dibikin seperti itu. boleh deh nggak ya? Nggak Ya. bisa juga kayak gitu ya. nah, boleh sih jadi option. Maksudnya sih biar uh, kita tuh nggak terlalu bolak-balik ke rule gitu, itu aja sih kalau saya. Ya apa, nanti saya coba diskusi juga sama Pak Nanang deh ya untuk yang ini ya. Karena kan memang ini yang permintaan tunai ini kan dari Pak Nanang kan ya. Ya kalau mau nanti saya coba diskusi juga sama Pak Nanang, kalau mau ada request kayak gitu ya nanti saya coba sampaikan kayak gitu. Boleh Pak, siapa? Itu lanjut aja Pak. Nanti diskusikan Dari dulu saya Pak sih paling Nanang ya. gitu, ada lagi yang mau disampaikan dulu.